peluang atau probability. Materi ini wajib dikuasai ya, karena penggunaannya ada dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga di soal US. Kita mulai. Ya. Mengenai peluang, kita mulai dari kejadian acak ya, karena apa yang terjadi itu seringnya random ya kejadiannya. Nah, kejadian acak adalah kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Nah, percobaan ini adalah yang tidak direkayasa, tidak di setting gitu. Kayak ngambil kelereng dalam kotak, nah mata kita tertutup, nggak boleh lihat. Nah, itu namanya adalah kejadian acak ya. Selanjutnya mengenai ruang sampel dan titik sampel. Nah, misalkan kita mengetos sekeping uang logam, misalkan uang gope gitu ya. Ketika kita tos satu kali, jadi semua kejadian itu satu kali ya. Karena kalau kejadiannya atau misalkan peristiwanya itu ditos beberapa kali, itu beda lagi teorinya. Jadi ini dilakukan pengetosan satu kali saja, maka sisi apa saja yang akan muncul? Nah, pasti kalau nggak sisi gambar, yaitu sisi angka, ada yang lain. Nah, sisi-sisi yang tadi muncul itu adalah titik sampelnya ya. Jadi kita bikin ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dari pengetasan sekeping uang logam yang muncul itu kalau nggak angka atau gambar, maka ruang sampelnya disimbolkannya S, yaitu angka dan gambar, atau disingkat A dan G ya. Nah, maka titik sampelnya itu adalah si A dan si G. Kemudian banyaknya titik sampel, tinggal itu nanti ya, ada 2 ya. Seperti biasa, simbol untuk banyaknya titik sampel itu NS ya, adalah 2. Jadi wajib dikuasai, karena nanti kita akan bergerak ke 2 koin, 3 koin yang selanjutnya. Nah, kemudian kita bikin kasusnya, misalkan dari pengetosan sekeping uang logam, peluang lah, kita mulai ke peluang ya. Peluang muncul sisi gambar, nah, peluangnya berapa gitu ya. Nah, peluang muncul sisi gambar itu biasanya simbolnya P, P ini peluang, G nya sisi gambar. Jadi PD adalah peluang muncul gambar per banyaknya titik sampel. Nah, karena di sini peluang munculnya gambar itu pasti sekali ya kan. Kalau muncul nggak angka atau gambar, maka dia banyak 1 per 2. 2 itu adalah banyaknya titik sampel. Oke, jadi dari materi peluang ini minimal kita harus tahu NS-nya. Nah, per 2. Nanti tinggal dicari peluang dari soalnya. Itu 1 per 2. Nah, kalau misalkan peluang muncul angka gimana? Sama, karena peluang muncul angka itu 1, yaitu 1 dari 2, dari totalnya 2. Ya, jadi baca 1 per 2 itu adalah 1 dari 2. Kemudian sekarang pengetosan 2 keping uang logam. Kalau uang logam ditos 1 kali, kemungkinan yang muncul itu adalah kalau nggak angka-angka, dia gambar-gambar. Kalau nggak angka gambar, kalau nggak gambar angka. Ya, udah tahu nih dari sini CNS-nya. Nah, kita petain dulu ruang sampelnya, yaitu kalau nggak angka-angka, dia gambar-gambar. Kalau nggak angka gambar dan gambar angka. Nah, di teori peluang ini, angka gambar dengan gambar angka itu beda ya orangnya. Kalau di teori himpunan kan dianggap sama, kalau di peluang itu beda. Nah, titik sampelnya itu tadi. Nah, banyaknya titik sampel ada berapa? Ada 4. Ya, kita tahu 4 itu dari ngabsen. Nih, ngabsennya 4. Karena udah tahu banyaknya titik sampelnya, NS yang 4. Nah, kita udah pasti tahu peluang muncul
Misalkan di sini soalnya itu satu sisi angka dan satu sisi gambar. Minimal tahu pernya, pembagiannya itu udah pasti per 4. Pasti sudah tahu per 4 ya, peluangnya itu udah pasti tahu per 4. Tinggal cari banyaknya kejadian dari soal. Nah, karena dia minta nih satu sisi angka dan satu sisi gambar, kita lihat yang satu angka satu gambar, satu angka satu gambar nih, ada 2 ya yang dimerahin. Berarti peluangnya adalah 2/4. Oke, 2/4. Nah, di teori peluang juga, misalkan ini peluangnya itu 2/4, maka di opsi jawaban ini ya, pilihan ganda, cari yang 2/4. Jadi tidak usah disederhanakan menjadi 1/2. Tidak usah, karena di sini 2/4 itu menunjukkan kejadiannya ada 2 dari total 4/4. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi 1/2, nanti artinya menjadi beda. Tidak sesuai dengan arti dari peluang itu sendiri ya. Jadi tidak usah dicari bentuk sederhananya. Tapi kalau di perhitungan biasa ya wajib itu. Terus seandainya di opsi ABCD-nya nggak ada 2/4, maka silakan boleh cari yang sederhananya. Nah, kalau misalkan dikasih soal peluang munculnya keduanya gambar, nah ini kan cuma satu, berarti 1/4 dan seterusnya ya. Lain. Oke, sekarang kita ke pengetosan 3 uang logamnya. Nah, kalau kita absen nih, kalau 3 uang logam ditos 1 kali, kemungkinannya ini. Maka banyaknya titik sampel adalah ada 8. Nah, kebayang ini kalau misalnya kalian absen, sedangkan yang diminta bukan absen semuanya gitu ya. Ada cara cepatnya, yaitu untuk menentukan banyaknya titik sampel atau NSC itu. Jadi kalau 1 koin kan 2, kalau 2 koin 4, kalau 3 koin NSC 8. Jadi itu ada polanya 2, 4, 8. Maka banyaknya titik sampel atau NS adalah yaitu banyaknya permukaan benda yang dijadikan percobaan, misalnya uang logam ya, banyaknya permukaan uang, pangkat, banyaknya koin. Jadi 2 pangkatnya, 2 ini kan permukaannya 2 sisi. Nah, N itu banyaknya koin yang dipakai. Nah, di sini 3 koin berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kenapa ini harus tahu? Khawatirnya nanti dikasih soalnya itu 4 koin, 5 koin dan sebagainya. Kebayang kalau di absen ada yang lewat. Jadi kalian langsung aja cari NS-nya 2 pangkat N. Jadi udah tahu per 8. Nah, tinggal cari peluang kejadiannya. Kalau dia minta keduanya gambar, atau bukan 2 gambar kali, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Ini salah. 2 angka dan 1 gambar. 2 angka dan 1 gambar. Nah, di sini di absen 2 angka 1 gambar ya. Ada 3, berarti 3/8. Nah, sini ada permasalahan 4 buah uang logam kayak tadi ya. Kalau 4 buah uang logam, kalian nggak usah ngabsen. Apa aja yang muncul, langsung aja NS-nya, yaitu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat itu 16. Nah, kemudian udah tahu per 16, tinggal nyari atasnya. 2 sisi angka dan 2 sisi gambar. Nah, kalian tinggal petain A, A, G, J, ya dipetain sehingga ada 2 angka dan 2 gambar. Nah, ada 6, sehingga peluangnya adalah 6/16. Ya, seperti ini. Jadi cepat. Nah, sekarang di luar konteks tadi yang logam sama dadu, yang logam aja, kita ke telur ya. Di sini ada 200 telur, kemudian 10 pecah. Nah, di sini peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Ya, mudah sekali. Berikut
peluang tidak pecah adalah berarti selisihnya itu 190 ya, sisanya per 200 ya, semua sampelnya ya. Udah ya. Oke, sekarang ke dadu. Untuk sebuah dadu, maka sebuah dadu ditos 1 kali, maka ruang sampel ya apa aja itu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Tuh, maka banyak titik sampel adalah 6. Misalnya ada pertanyaan, peluang muncul titik 3. Nah, titik 3 kan munculnya 1 kali ya kemungkinannya, jadi 1/6, 1 kali dari 6 kejadian. 1/6 ya. Nanti bisa soalnya macam-macam, peluang munculnya 9, angka 9 ada nggak ada, berarti 0. Nah, untuk besaran peluang itu adalah bentuknya pecahan yang kurang dari 1. Jadi kalau pecahannya itu lebih dari 1, misalnya 3/2, itu berarti salah. Jadi nilainya itu kurang dari 1, paling kecil 0. Nah, misalkan peluang muncul mata dadu lebih dari 3, berarti siapa? 4, 5, 6, berarti 3/6. Mata dadu genap 2, 4, 6, 3/6 juga. Jadi macam-macam ya soalnya. Nah, sekarang kalau 1 koin dan 1 dadu, nah sampelnya disebutin ya, angka 1, angka 2, dan seterusnya, G1, G2, G3, sampai G6. Maka titik sampelnya ada 12. Nah, kalau ada gabungan benda seperti ini, maka banyaknya titik sampel adalah banyaknya titik sampel benda pertama dikali banyaknya sampel benda kedua ya. Ini koin 2, yang dadu 6, berarti 2 kali 6 itu 12. Oke, sekarang untuk 2 dadu. Nah, untuk 2 dadu ini lumayan ya di absennya kan. Dadu 1 dengan 1, 1 dengan 2. Nah, dibantunya oleh tabel. Dadu 1 kan matanya 1 sampai 6. Dadu 2 1 sampai 6. Dipasang-pasangin 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai 6 dengan 6. Ya. Ada berapa titik sampelnya? Yaitu ada 36, yaitu 6 kali 6. 36 ya. Nah, kalau untuk dadu, rumus banyaknya titik sampel itu adalah banyak permukaannya kan 6. Banyak dadu ada 2, misalnya saya pakai 2, jadi 6/2 ya, itu 36. Nah, misalkan kita ada persoalannya, berapakah peluang jumlah 5? Jumlah 5 itu adalah dadu 1 dan dadu 2 kalau dijumlahkan, ditambahkan itu jumlahnya 5. Misalnya 1 dengan 4, 2 dengan 3, dan seterusnya, ada 4 dari 36. Berikutnya, peluang mata dadu kembar. Nih, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 6/6. Yang diagonal ini ya. Nah, ada lagi soalnya jumlah kelipatan 2. Ya, kalau dijumlahkan kelipatan 2, berarti 1 tambah 1, dan seterusnya. Ya, dicari, coba. Nah, ini ya, 2 buah dadu ditos sekali. Peluang muncul jumlah mata dadu 8, siapa aja? 2 tambah 6, 3 tambah 5, ya ada 5. Jadi 5/36. Kan ke kelereng ya, ada 30 kelereng putih, 18 biru, 30 merah. Nah, akan diambil satu kelereng secara acak. Kita akan mengambil merah yang terambil, maka peluangnya adalah total merah di sini 32 per total semua kelereng. 32/80. Nah, seperti ini misalnya di ABCD-nya nggak ada, berarti ambil yang 2/5. Nah, frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan, peluang dadu, peluang angka, mata ganjil dan angka. Kemudian kalau untuk frekuensi harapan itu ada kata-kata frekuensi harapan, nanti tinggal dikali berapa kali ditosnya ya, jadi peluang mereka kali 100 itu 25. Oke, itu saja materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.